Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang metodologi penelitian kualitatif. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Nah, apa sih bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif? Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi, di sini pengertian daripada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Dari sini sudah dilihat, artinya penelitian kualitatif itu benar-benar melihat apa adanya kondisi objek penelitian, kondisi responden, ya, responden atau sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian, sehingga tidak bukan ya, karena di sini ada kalimat ya, bukan dunia yang seharusnya, artinya bukan saya sebagai peneliti yang mengatur supaya hasilnya bagus, tetapi memang benar-benar apa adanya. Itu biasanya penelitian kualitatif itu seperti itu, tidak dibuat-buat, memang benar-benar seperti itu. Lah, terus kalau ada pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban terkait dengan hasil penelitiannya. Nah, di sini memang ada sedikit polemik ya, terutama untuk penelitian-penelitian ekonomi yang sifatnya kualitatif. Tetapi sekarang penelitian ekonomi yang kualitatif itu ada banyak. Silahkan nanti mahasiswa bisa searching. Kalau untuk yang berbau-bau syariah itu gampang ya untuk penelitian kualitatif, tetapi sudah sangat banyak dan sangat umum, sehingga kalau ingin mengajukan dengan bentuk penelitian yang kualitatif, saya rasa memang harus benar-benar novelty-nya kuat dan permasalahan yang ada di dalam dunia nyata itu benar-benar real ya dan kuat gitu, supaya pembimbing ya atau mungkin kajur dan sekjur tuh percaya bahwa ternyata oh benar loh, penelitian ini harus dilakukan ya. Lanjut lagi, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Ya, jadi artinya memang benar-benar kita terjun ke lapangan, kita melihat kondisi dan realita yang ada di lapangan. Misalnya kita mau meneliti tentang bagaimana sih penerapan akad mudorobah di suatu lembaga microfinance. Nah, kalau kebanyakan peneliti, apalagi mahasiswa itu pasti pengennya begini. Dunia ya, bukan dunia yang seharusnya. Artinya apa? Mahasiswa itu kepengennya, saya pengennya akad mudorobah hasil akhirnya adalah sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI, dan memang sudah dikaji, dianalisis menggunakan data-data wawancara bahwa ternyata memang sudah sesuai dengan syariah. Yang menjadi pertanyaan, apa benar seperti itu? Nah, ini kenapa banyak sekali penelitian kualitatif itu diragukan, karena hampir sebagian besar para penelitinya itu justru malah yang nyeting supaya penelitian ini sesuai dengan teorinya, sesuai dengan konsep tujuan awalnya, yaitu misalnya ingin meneliti tentang syariah compliance pada suatu lembaga microfinance. Ketika kita menggunakan indikator untuk melakukan pengukurannya, nah, kadang-kadang kita itu tangannya gatel, kita manipulasi, yang harusnya memang skornya kecil, kita buat skornya besar. Artinya apa? Supaya kesimpulan akhirnya, oh ternyata lembaga microfinance yang saya teliti sudah menerapkan syariah compliance secara baik. Nah, ini sebenarnya yang salah ya, bahwa penelitian itu ya apa adanya, ketika hasilnya buruk ya memang seperti itu. Tetapi kalau penelitian kuantitatif itu bisa dicek apakah datanya yang salah, ataukah salah dalam melakukan perhitungan, ataukah model yang digunakan atau teknik analisis datanya yang salah. Nah, itu bisa diperbaiki. Tetapi kalau penelitian kualitatif, bagaimana? Nah, ini sebenarnya yang menjadi polemik, tapi sekarang penelitian kualitatif untuk kasus atau studi ekonomi sudah sangat banyak sekali ya, walaupun memang yang lebih populer di kampus kita ya, terutama di perbankan syariah itu memang kalau bisa menggunakan permodelan ekonometrika. Kecuali kalau di ES ya, di ES itu masih bisa banyak dikaji untuk yang kualitatifnya. Ya, PS juga bisa terkait kontrak hybrid dan lain sebagainya ya. Nanti bisa deh mahasiswa searching-searching, surfing sendiri di repositorinya Win Raden Intan Lampung ya.
Nah, di sini perbedaan ya. Kuantitatif versus kualitatif ya, di mana kuantitatif itu mengukur tingkat kejadian. Nah, kalau tadi dijelaskan kira-kira nanti ya seberapa besar pengaruhnya gitu kan. Apakah berpengaruh positif signifikan atau berpengaruh negatif signifikan atau berpengaruh positif tidak signifikan atau berpengaruh negatif tidak signifikan. Nah, itu kan ketahuan karena di dalam kuantitatif itu ada teknik analisis datanya sehingga nanti bisa diperoleh kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis data tersebut. Mengukur berapa banyak ya, karena kan angka-angka pasti ketahuan berapa banyak sih, berapa besar sih prosentasenya, itu maka akan ketahuan kalau di dalam penelitian kuantitatif. Terus bertujuan untuk pembuktian. Nah, kalau secara umumnya ini bisa bisa ya digunakan untuk melakukan beberapa pembuktian teori ekonomi. Misalnya, apakah benar semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar konsumsinya? Secara teori benar, tetapi secara penerapan apakah benar? Ya belum tentu, bisa jadi kan. Bisa jadi semakin tinggi pendapatan justru pengeluarannya diirit-irit gitu. Bisa saja dalam hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari bisa saja terjadi. Tetapi apakah itu membantah suatu teori? Tidak. Tetapi kan nanti akan dijelaskan. Kira-kira kenapa sih kok responden A dengan penghasilan yang sama kok dia mengeluarkan lebih banyak? Oh, ternyata anaknya lebih banyak dibandingkan yang satunya. Oh, yang satunya sudah menikah, yang satunya belum. Jadi ketika ada peningkatan pendapatan, pengeluarannya ya segitu-gitu aja bagi yang masih jomblo ya. Berbanding terbalik ketika pendapatannya tinggi, udah menikah dan udah punya anak ya. Tuh. Lalu di sini melakukan deskripsi. Deskripsi apa? Deskripsi dari hasil data-data yang telah selesai diolah menggunakan teknik analisis data ya, menggunakan tools yang tersedia untuk melakukan olah data. Tapi kalau kualitatif di sini bisa kita lihat menggali informasi secara mendalam. Artinya penelitian kualitatif itu bisa menggunakan referensi. Jadi nanti banyak sekali mahasiswa ketika mengambil penelitian kualitatif itu harus banyak referensinya. Di sini ya, menggali informasi secara mendalam berarti nanti mahasiswa harus wawancara. Mahasiswa mencari data-data perusahaan secara rinci dan secara lengkap. Bisa menggunakan kuesioner, bisa langsung datang wawancara dan lain sebagainya. Ya, nih untuk penelitian kualitatif jadi benar-benar menggali informasi yang banyak. Baru nanti kita tuangkan dalam kalimat-kalimat dan penjelasan. Selanjutnya mengetahui alasan mengapa ya, mengapa kok memilih itu untuk mengkaji suatu fenomena atau kejadian secara kualitatif. Misalnya tadi sebagai contoh yang mudah adalah akad ya. Apakah akad mudharabah sudah sesuai syariah pada penerapan di misalnya lembaga microfinance mana gitu. Itu benar-benar kita teliti dan dieksplorasi. Eksplor itu kan digali ya, berarti benar-benar kita gali benar nggak nih, jangan-jangan salah lagi. Benar-benar yang dikatakan syariah itu ya sama aja sama konvensional, hanya saja menggunakan tulisan-tulisan yang ada tulisan Arabnya misalnya. Oh ternyata melencengnya jauh nih, yang harusnya mudharabah secara syar'i, secara fikih itu begini gambarnya, begini cara jual belinya misalnya, tetapi pada praktiknya kok berbeda jauh. Nah, itu dieksplor ya, dieksplor kemudian kita tuangkan di dalam pembahasan dalam skripsi, tetapi harusnya apa adanya. Tetapi banyak penulis ya, penulis atau peneliti mahasiswa itu yang sengaja men-setting hasil akhir. Itu tidak boleh sebenarnya, tapi banyak yang seperti itu. Discovery ya, discovery itu apa ya, berarti harus banyak-banyak melihat, harus banyak-banyak mendengar, harus banyak-banyak membaca, mencari sumber referensi yang banyak untuk mengkaji fenomena atau masalah dalam penelitian kita. Jangan kita mau bahas akad mudharabah bukunya cuma satu, nggak baca kitab-kitab yang lain, nggak baca peraturan perbankan yang lain, maka yang terjadi adalah ya penelitiannya aneh, nggak bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Lanjut lagi, insight terhadap tindakan. Ingat ya, karena di sini kualitatif, berarti memang meneliti tentang apa yang terjadi gitu ya, berupa tindakan ya. Nah, di sini nih lagi ya, masih versus nih, paradigma kuantitatif dan kualitatif terkait dengan asumsi. Untuk yang kuantitatif, fakta sosial memiliki realitas yang objektif.
variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur hubungannya. Artinya ada data-datanya ya, sehingga bisa diukur nih pakai analisis pakai ilmu statistika. Tapi kalau di kualitatif, nah kita lihat realitas dibangun secara sosial. Kalau ini secara objektif ya, tinggal pilih-pilih aja. Di sini variabel kompleks saling berhubungan sulit diukur. Iya, gimana mau ngukur? Kualitatif, kegiatan gitu kan. Jadi nggak bisa diukur ya. Nggak bisa diukur. Hanya bisa dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Tujuannya melakukan generalisasi. Terus apakah nanti penelitian kualitatif itu nggak valid? Karena kan tujuannya itu cuma mengeneralisasi. Ya valid sebenarnya. Jadi secara umum misalnya variabel makroekonomi mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Kan secara umum. Secara khusus gimana ya? Secara khusus mungkin ada beberapa dari variabel makro yang memang ditemui dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan syariah gitu ya. Jadi memang benar kesimpulannya secara umum menjelaskan tentang sebab akibat. Iya, misalnya itu ya pengaruh tadi kan pasti ada sebab akibat dan bisa digunakan untuk melakukan forecasting atau memprediksi ya. Ini bisa memakai ekonometrika. Kalau untuk yang kualitatif terkait dengan tujuan penelitiannya ya, tidak dapat digeneralisasikan ya fokus. Jadi memang benar-benar misalnya meneliti akad mudorobah di microfinance mana, apakah sesuai dengan syariah atau tidak, ya hanya berlaku di situ. Nggak bisa digeneralisasikan ke semuanya. Benar ya, maksud ya sampai sini ya. Lanjut lagi, memahami situasi yang ada ya, maksudnya di situasi tempat penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada pendekatannya. Perbedaannya wah lumayan panjang ya, lumayan banyak ya. Pendekatan untuk penelitian kuantitatif yang pertama dimulai dengan teori dan hipotesa. Ingat, yang namanya penelitian kuantitatif itu pasti ada hipotesis ya, ada hipotesisnya. Kalau kualitatif itu tidak ya. Nih, biasa hasil berupa hipotesa dan teori. Jadi hasil berupa hipotesa. Tapi kalau di sini ada hipotesa yang akan kita uji kebenarannya. Bener ya. Kalau di sini hasil berupa hipotesa. Jadi memang hasilnya itu masih ngambang ya. Karena makanya banyak 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 polemik ya di kalangan lulusan ekonomi terkait dengan penelitian kualitatif. Tapi ingat perkembangan sekarang untuk penelitian kualitatif ekonomi itu banyak banget. Jadi nanti mahasiswa tinggal menggali saja. Ya, lanjut lagi. Menggunakan instrumen formal ya. Instrumen formal itu ada banyak ya, kuesioner dan kawan-kawannya ataupun menggunakan salah satu contoh misalnya audit gitu kan. Audit itu kan pasti sudah ada indikatornya. Nah, kita tinggal make, berarti kan menggunakan instrumen yang formal. Atau mungkin kita mencari laporan keuangan, berarti kan itu kan instrumen juga formal. Nah, kalau di sini ya peneliti sebagai instrumen naturalistik artinya ya benar-benar peneliti itu ikut terjun tapi nggak yang terus apa ya mencoba apa ya mencoba menggiring opini gitu ya supaya tampak bagus gitu enggak ya benar-benar kita ya apa adanya kita ikut ya ikut benar-benar terjun di dalamnya deduktif ya dari umum ya ke khusus dan ini induktif dari umum ke khusus dari khusus ke umum. Analisis komponen itu maksudnya dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu nantinya dianalisis. Kalau di sini mencari pola-pola dan di sini mencari pluralisme atau kompleksitas. Jadi mencari pluralisme. Jadi malah di kualitatif itu justru mencari ya plural, mencari benar-benar gambaran umum ya, gambaran umum dan menyeluruh ya tentang apa yang akan kita teliti dan apa yang kita bahas karena di sini kompleksitas ya. Berarti kan memang complicated sekali. Dan di sini mencari pola-pola tertentu. Ya benar, disesuaikan dengan tema yang akan kita bahas dalam penelitian kualitatif. Dan di sini mengolah data dengan angka ya pasti karena kuantitatif dan di sini memperkecil penggunaan angka-angka benar. Angka-angka ada nggak di dalam penelitian kualitatif? Ada, tapi hanya sebagai unsur penunjang, tidak menjadi unsur utama seperti dalam penelitian kuantitatif. Masalah dan fokus dalam penelitian kualitatif. Poin yang pertama dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih kompleks dan dinamis. Sehingga oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.
tentatif dan akan dapat berkembang atau berganti setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan. Masalah yang dibawa peneliti yaitu tetap, berkembang, atau berubah total. Jadi ada masalah, bener nggak nih sesuai teori gitu kan. Terus kita coba melakukan pendekatan, kita terjun langsung, kita melakukan pengamatan selama beberapa waktu, dan ternyata diambil kesimpulan, diambil data-data selama pengamatan, oh ternyata kesimpulannya tetap, ya nggak masalah sebenarnya. Oh ternyata kesimpulannya berkembang, wah lebih bagus. Oh ternyata berubah total, wah ini yang harus diteliti lebih lanjut. Apakah benar bisa berubah total? Kalau tetap nggak masalah. Kalau berkembang, alhamdulillah. Tapi kalau benar-benar berubah total, ini pasti akan ada penelitian lebih lanjut. Apakah benar hal tersebut terjadi? Padahal menurut teorinya tidak seperti itu. Lanjut lagi, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Ya, karena memang kan tadi sudah dijelaskan kompleksitas dan pluralistik ya. Jadi artinya banyak sekali macamnya, banyak sekali pola-polanya, makanya kita harus fokus kalau melakukan penelitian kualitatif. Kalau di perbankan syariah yaitu tadi, kita bahas saja satu kontak akad hybrid. Kita bahas tentang kontak sewa menggunakan apa misalnya akad apa, dikaji secara syar'i bener nggak, jadi nggak gitu kan, atau mungkin kartu kredit gitu, gimana kok bisa dikatakan itu menjadi sah digunakan secara syar'i, dalilnya apa, hadisnya mana, itu kan nanti kan dijelaskan semuanya ya. Peraturan perbankannya bagaimana, peraturan fatwa DSN MUI-nya seperti apa, itu nanti dijelaskan. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam penelitian. Ya, maksudnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini hanya sementara. Tadi kan topiknya, permasalahannya itu kan sementara sehingga kita mau tahu loh kira-kira apakah benar sesuai dengan apa yang dikatakan banyak orang. Nah, ini ya tujuannya untuk mempertajam penelitian. Jadi benar-benar fokus terhadap satu hal dan kita kaji, kita eksplor karena ini ya untuk mempertajam penelitian kita. Fokus penelitian ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial. Oke, jadi memang jelas-jelas kita terjun dan kita hanya fokus ya, boleh tunggal domainnya atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Nah, kalau ini tergantung dari konsep peneliti mau seperti apa. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan. Nah, ini bisa dibaca, saya mulai dari kuantitatif dulu. Bila masalah yang merupakan titik tolak permasalahan sudah jelas. Kalau di sini, bila masalah penelitian masih belum jelas, makanya mau kita terjun langsung ke lapangan. Di sini, bila peneliti ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi. Kalau di sini untuk memahami makna di balik data yang tampak, ini yang kita lihat aja gitu ya, itu ya jadi objek penelitian kita, jadi sampel kita. Semakin banyak semakin bagus kan gitu. Tapi kalau di sini enggak. Ya bagaimana coba kita mau neliti seluruh bank di Indonesia. Misalnya ada bank syariah di Indonesia, bank umum syariah di Indonesia, misalnya ada 11. Masa kita mau neliti 11-11-nya selama 4 tahun, terus datanya harian gitu misalnya, itu kan langkah banyaknya. Makanya kita bisa menggunakan ini ya, mengambil teknik pengambilan sampel ya, supaya nanti tinggal beberapa bank saja yang digunakan di dalam penelitian. Makanya di sini untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, makanya kita ambil sampelnya. Bila ingin mengetahui pengaruh atau treatment tertentu terhadap subjek penelitian ya, mengetahui pengaruh atau treatment tertentu itu kuantitatif ya. Misalnya tadi faktor makroekonomi terhadap kinerja keuangan syariah. Kira-kira seperti apa ya, sudah dilakukan treatment menggunakan toolsnya apa. Nah, itu silakan dilihat. Untuk memahami interaksi sosial kalau di kualitatif ya. Lanjut lagi, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Kalau di sini untuk memahami perasaan seseorang. Oh, ini lebih kepada pendekatan emosional penelitiannya ya. Penelitiannya kepada hal-hal yang terkait dengan interaksi sosial. Makanya di sini memahami perasaan seseorang. Kalau di sini menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Di sini yang selanjutnya poin yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Benar ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa penelitian kuantitatif itu harus ada fenomenanya dan dapat diukur. Jadi hati-hati untuk mahasiswa yang ingin mencari
atau menggunakan penelitian kuantitatif itu datanya harus dicari dulu, jangan nanti sudah seminar proposal datanya nggak ada, bingung, padahal sudah di-ACC oleh dosennya ya, karena tidak semua dosen juga ngerti gitu ya, jadi harus hati-hati, kadang ada dosen yang expert di kualitatif, ada dosen yang expert di kuantitatif, ataupun dua-duanya. Kalau saya termasuk yang tengah-tengah, nggak expert ya, tapi saya bisa kuanti dan saya bisa kuali. Terus untuk mengembangkan teori, ya jelas ya, kualitatif juga dari tadi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan teori. Yang selanjutnya, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Nah, ini ada uji validitas ya. Misalnya kita mau menguji sesuatu, ternyata ada uji validitasnya menggunakan statistik ya. Kalau di sini meneliti sejarah perkembangan untuk memastikan kebenaran data. Maksud untuk memastikan kebenaran data yaitu secara teori seperti ini. Apakah secara nyatanya sama, tapi kita menggunakan pendekatannya kualitatif. Kalau menggunakan pendekatannya kuantitatif, maka kita akan merujuk pada data-data. Tapi kalau pendekatannya kualitatif, kita memang benar-benar terjun secara langsung dan kita menggambarkan dan menjelaskan ya di dalam pembahasan penelitian kita. Konsep fundamental studi kualitatif itu pandangan holistik, kontekstual, perspektif emik, perspektif etik, dan orientasi bebas nilai. Untuk yang pertama, pandangan holistik ini menyeluruh ya, tidak dapat dipisah-pisah. Kontekstual, wah, namanya juga kontekstual, berarti jelas gitu ya, jelas. Perspektif emik, dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Jadi hanya dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Bagaimana kalau masyarakat yang lain yang tidak diteliti? Ya jangan disama-samakan, karena tadi jelas ya, kalau kuantitatif itu bisa untuk generalisasi, tapi kalau kualitatif nggak bisa. Perspektif etik, dari sudut pandang luar atau peneliti tentang suatu realita. Ini boleh ya, boleh melakukan. Ya, justru itu ya, peneliti ini menjelaskan tentang sudut pandangnya. Lah kalau yang kuantitatif gimana ya, disesuaikan dengan teori saja. Kita boleh nggak menggunakan asumsi? Boleh saja, asalkan sesuai dengan teori ya. Orientasi bebas nilai. Karakteristik penelitian kualitatif, setting alami atau wajar sudah dijelaskan ya. Jadi pemahaman dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara apa adanya, tidak dibuat-buat, sekali lagi tidak dibuat-buat. Tapi banyak mahasiswa yang sengaja membuat-buat. Instrumen manusia, penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Iya. Tapi kebanyakan juga mahasiswa menggunakan ya data-data itu dikarang semua untuk penelitian kualitatif. Ya mungkin yang mendengarkan ini sampai akhir mungkin ketawa-ketawa, tapi kalau saya yakin tidak banyak yang mendengarkan sampai selesai. Yang ketiga, pemanfaatan pengetahuan intuitif ya. Jadi intuisi kita menjadi berkembang karena banyaknya literasi yang kita gunakan ya untuk melakukan penelitian kualitatif. Analisis data secara induktif ya, hanya secara umum berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan apa adanya di dalam masyarakat itu sendiri gitu, tidak bisa digeneralisasikan. Laporan bernada studi kasus ya, benar ya, ini contohnya dilakukan dalam konteks yang sungguhnya apa adanya gitu kan, benar ya, setting yang wajar gitu kan. Terus yang keenam, interpretasi bersifat ideografis, kekhususan secara khusus, maksudnya itu tadi, jadi tidak bisa digeneralisasikan, hanya ada di situ saja. Tempat penelitiannya di kota X ya itu hanya penggambaran di kota X, tidak bisa nanti penggambaran hasil itu diterapkan atau mungkin digeneralisasikan terhadap kota yang lain, nggak bisa untuk penelitian kualitatif. Pendekatan. Secara umum, pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu memahami makna kejadian atau kegiatan dan interaksi dalam situasi tertentu. Ya, jadi memang benar ya, namanya fenomena ya, berdasarkan fenomena yang ada pada suatu tempat atau wilayah tertentu yang akan kita teliti. Aspek-aspek subjektif tingkah laku menjadi hal yang penting dan berdasarkan aspek subjektif tersebut peneliti memahami dan memaknainya. Jadi aspek-aspek subjektif tingkah laku inilah yang benar-benar dilihat ya dan diamati oleh peneliti untuk ya didapat maknanya. Teori dalam penelitian kualitatif ya di sini
Karena permasalahan yang dibawa peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam proposal biasanya ya bisa jadi akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan dan konteks sosial. Makanya nanti akan bisa jadi penambahan-penambahan teori ya di dalam proposal ketika sudah mulai terjun ke lapangan. Oh, saya harus masukkan teori ini nih, saya harus bisa masukkan teori yang lain nih supaya penelitian saya lebih kuat. Jadi nanti kalau ditanya-tanya validasinya, validitasnya itu jadi kuat. Dalam kaitannya dengan teori, bila penelitian kuantitatif bersifat menguji hipotesis, maka penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Oke, jadi sudah jelas ya. Penelitian kuanti itu harus biasanya ada hipotesis, tapi kalau kualitatif itu enggak, karena nanti sifat secara umumnya adalah menemukan teori. Artinya ada tambahan apa nih di dalam hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi, dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang dimiliki oleh peneliti harus lebih banyak daripada penelitian kuantitatif. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa penelitian kualitatif itu harus banyak referensinya, harus banyak sumbernya, harus mengeksplor berbagai media, berbagai sumber, berbagai ya, sumber itu bisa sumber dari datanya, sumber wawancaranya ya, bisa diambil dari wawancara, data-data di tempat yang akan kita teliti ataupun data-data lainnya ya. Dan teori-teori juga kita harus masukkan ya, karena memang yang namanya kualitatif itu lebih banyak berkecimpung di sini ya, teori-teorinya. Namun demikian, teori yang dikemukakan tidak menjadi harga mati ya, bisa melakukan ground research, menemukan teori berdasarkan fakta di lapangan, itu bisa loh ya, bisa seperti ini gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sudah layak gitu dikatakan penelitian itu menemukan suatu teori, terlebih lagi untuk penelitian yang sifatnya skripsi ya. Nah, ini masih menjadi pertanyaan yang sudah saya jelaskan ya. Populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan generalisasi, sudah saya bahas. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang dimaksud dengan sampling adalah menjaring sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai macam sumber. Ini juga sudah saya bahas. Artinya harusnya penelitian kualitatif itu semakin banyak sumber informasi ya, atau informan-informan atau subjek penelitian ataupun ya variabel penelitian lah. Kalau di kuantitatif itu harusnya banyak ya, atau sampel penelitian gitu ya, itu harusnya lebih banyak, lebih bagus. Tapi kebanyakan mahasiswa itu nggak mau banyak-banyak, pokoknya minimalis sekali, yang penting ada hasilnya. Kalau bisa buat penelitian itu yang wah gitu ya. Lanjut lagi, dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, ingat ya, nggak ada memang, namun digunakan istilah social situation ya, atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu place, actor, and activity yang berinteraksi secara sinergis. Ini menurut Spritly dalam Sugiono tahun 2013 ya. Jadi di sini menyebutnya adalah situasi sosial di mana ada tempat, ada pelaku, dan ada aktivitas di sana. Lanjut lagi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik, namun sampel yang dipilih berfungsi untuk memberikan informasi yang maksimum, bukan untuk generalisasi. Sudah saya jelaskan, nggak perlu dijelaskan lagi ya, karena memang untuk penelitian kualitatif semakin banyak ya, semakin banyak sampel atau informan itu akan semakin bagus. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling ini ya, dalam kualitatif ya. Bisa menggunakan purposive, ini bisa nanti dibagi berdasarkan strata atau mungkin seperti apa, nanti tinggal mahasiswa baca ya terkait ini metopen terkait untuk purposive sampling dan snowball sampling. Ini nanti akan saya bahas di video saya yang lain. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sudah dijelaskan ya. Ya memang benar bahwa memang saya yang mengatur, saya mengkonsep bagaimana arah penelitian ini akan saya buat. Hasil akhirnya seperti apa itu adalah ya saya sendiri gitu yang menentukan ya. Nah, bagaimana uji validitasnya itu biasanya menggunakan triangulasi data. Kalau tidak salah nanti akan ada gitu ya penjelasannya di slide saya. Lanjut lagi, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus dapat divalidasi. Nah, ini yang tadi saya katakan, validasinya menggunakan apa?
Ya, ini sebenarnya validasinya itu menggunakan triangulasi data nanti ya. Triangulasi data itu seperti apa? Nanti dijelaskan di sini. Nah, sedangkan di sini teknik pengumpulan data ya berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Triangulasi ya, bukan triangulasi data. Kalau triangulasi data itu untuk validitasnya. Nah, ini untuk menguji validitas atau penilaian kebenaran, ya, truth value, penelitian kualitatif itu bisa menggunakan teknik inquiry, dilakukan dengan benar sehingga penemuan dan penafsirannya sesuai dengan hal yang sebenarnya. Inquiry itu maksudnya nanti kita buat pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teori, sesuai dengan indikatornya. Jadi misalkan begini, oh ternyata kegiatan di tempat X setiap hari itu jadwalnya sekian, bener apa enggak nih dilakukan? Biasanya orang itu berangkat subuh pukul sekian, tapi kita sudah buat checklistnya gitu. Kita sudah buat checklistnya sehingga nanti ya sebagai alat validasi gitu ya. Dan itu nanti disahkan oleh beberapa orang yang berwenang yang memang benar-benar mengetahui, kita benar-benar meneliti di situ. Dan yang ini yang tadi saya ingin jelaskan yaitu tentang triangulasi data, mengecek kebenaran interpretasi dari berbagai aspek. Triangulasi data bisa kita gunakan ketika kita membuat suatu kuesioner itu harus melalui tahapan bimbingan ya. Ya bimbingan boleh dengan para ahli sehingga nanti ada tanda tangan bahwa kuesioner ini atau instrumen penelitian ini sudah ditelaah dan siap untuk disebarkan ya, untuk mencari data itu bisa ya. Jadi dinamakan triangulasi data. Lanjut lagi ada reliabilitas penelitian kualitatif. Kalau tadi validitas, ini ada reliabilitas ya, reliable apa enggak. Di sini ada yang pertama reliabilitas koisoktik, keadaan di mana suatu metode dapat menghasilkan data yang sama ya pasti itu kan. Reliabilitas diakronik, stabilitas observasi atau wawancara dari waktu ke waktu, tes, retest, dan reliability. Lalu yang ketiga ada reliability sinkronik, persamaan hasil pengamatan dalam kurun waktu yang sama. Nah ini uji reliabilitas di dalam penelitian kualitatif. Nanti mahasiswa bisa membaca lebih lanjut di buku metode penelitian. Punyanya siapa aja boleh, mungkin punyanya Sugiono ada ya. Analisis data kualitatif. Bagaimana analisis data kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Jenuh itu artinya saking banyaknya data sehingga nanti bingung mau ngapain lagi, mau menjabarkan apa lagi gitu. Tapi sebenarnya ketika kita sudah mengkaji dan menghasilkan kesimpulan sebenarnya sudah cukup. Tetapi kan karena sifatnya kualitatif dan sumber referensinya banyak, makanya kita oleh sampai datanya itu jenuh, kita sudah tidak bisa mengolahnya lagi, mentok lah gitu. Lanjut lagi, dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Nah, ini data-data kualitatif ya. Jadi semua data yang diperoleh selama penelitian, baik itu pengamatan ya, ataupun observasi, ataupun kita memberi kuesioner, kita melakukan wawancara, kita melakukan teknik gabungan atau triangulasi. Nah, itu kita sini ya, kita jabarkan semuanya. Lanjut lagi, analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Jadi semua data kita kumpulkan, kita jabarkan ya melalui unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, mana yang akan bukan dipelajari, yang akan dibahas ya, dan membuat kesimpulan yang akan disampaikan kepada orang lain. Ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau sudah sampai titik jenuh, kalau kita sudah menemukan kesimpulan, kita sudah menggunakan semua sumber referensi, kita sudah menggunakan semua data, sudah kita jelaskan semua di dalam penelitian kita, maka sebenarnya kita sudah cukup ya. Nah, di sini jelasnya untuk penelitian kualitatif, analisis datanya. Oke, itu saja terkait dengan video kali ini, penjelasan tentang metode kualitatif dalam penelitian. Mungkin agak sedikit ribet ya dibandingkan dengan yang kuantitatif, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan ini mencerahkan mahasiswa dan membuat mahasiswa ingin belajar lebih giat lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.